kepadanya, tidak ada perantara. Nah, biasanya teman-teman saya yang maklum dari karismatik Pantekosta, dalam doa itu menggunakan bahasa roh. Bahasa roh itu artinya ada beberapa definisinya, ada bahasa roh yang tidak dapat dimengerti dan ada bahasa roh yang diartikan dan sebagainya. Nah, saya juga terlibat di situ karena aliran Pantekosta. Tetapi setelah saya masuk Islam, bukan berarti cara doa saya berubah, namun memiliki sesuatu yang penuh dengan mukjizat, pengembangan rohani yang ada hubungan dengan ilmu. Karena seorang masuk Islam itu tidak dilepaskan dengan ilmu, terkait dengan ilmu. Seperti pada hari Pentakosta, Kisah pasal 2, saat Roh Kudus diturunkan, pada saat itu ada bermacam-macam bangsa yang hadir di situ, dan murid-murid Yesus itu berdoa dengan bahasa mereka. Dan mereka terheran-heran. Termasuk di situ adalah orang Arab. Berarti ada komunikasi bahasa Arab di situ. Nah, setelah saya masuk Islam, saya dituntun untuk berdoa berbahasa Arab. Bahasa Arab itu ilmu. Iya. Kenapa saya katakan bahasa Arab itu adalah ilmu? Karena bahasa itu bahasa yang penting di dunia. Iya. Bahasa yang dipergunakan oleh Yesus Kristus pada saat dia berkomunikasi dengan murid-muridnya. Karena Yesus Kristus itu berbahasa Aram. Dia khotbah di bukit, dia berkomunikasi dengan rasul-rasul, itu berkomunikasi dalam bahasa Aram. Nah, bahasa Arab itu adalah bagian atau rumpun bahasa Aramaik. Jadi kalau kita tarik benang kehidupan, maka saya melihat bahwa orang-orang Muslim itu berdoa berbahasa Arab. Nah, satu hal yang saya garis bawahi dalam doa wudu itu, ada beberapa kalimat yang harus disampaikan, termasuk doa 7 ayat Al-Fatihah, doa Al-Fatihah. Lalu dalam doa juga itu disertakan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, seperti contoh ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Malikin yaumadin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Dan ada beberapa lagi ayat-ayat yang penting yang merupakan standar keesaan. Ya. Yang disebutkan dalam doa itu. Nah, pada saat kita berdoa setiap hari 5 kali, maka kita dengan sendirinya telah mempraktikkan bahasa itu. Bukan hanya kita praktekkan kepada manusia, sesama manusia, karena bahasa, untuk kembangan bahasa mesti praktek dengan manusia, komunikasi. Tetapi ini kita komunikasi, kita berdoa, kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata-kata ini ibarat satu akar kata-kata yang akan menampung ribuan jutaan kata-kata. Jadi ini merupakan dasar yang perlu dihafal, yang akan menampung perbenaran kata bahasa Arab. Ya, sehingga semakin sempurna, semakin banyak kosakata bahasa Arab yang kita kuasai, semakin kita mudah menguasai Al-Quran itu. Nah, di dunia ini sebetulnya ada 3 bahasa yang terpelihara. Seperti
bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama itu 99% ditulis dalam bahasa Ibrani. Sehingga orang-orang Yahudi menggunakan bahasa lama ini. Dan bahasa Ibrani modern itu standarnya itu berdasarkan bahasa Ibrani kuno, yakni berdasarkan Ibrani kuno ini Perjanjian Lama itu ditulis. Lalu kedua, bahasa Yunani Koino. Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Koino. Dan bahasa Yunani Koino ini dipelajari sekolah-sekolah kitab. Dan bahasa asli Perjanjian Baru ditulis, dan sampai sekarang dalam kekristenan itu masih memelihara, masih ada Alkitab bahasa Yunani Koino. Nah, dalam Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab modern itu berkembang bertumbuh dari bahasa Al-Quran itu sendiri. Betapa dahsyatnya Al-Quran itu, selain memelihara bahasa yang dipergunakan oleh Isa Al-Masih, bahasa yang dipergunakan oleh nabi-nabi terdahulu kala. Nah, kalau kita perhatikan, ya, nabi-nabi dahulu kala, mereka berdoa dalam bahasa Aramaik. Sekali lagi, bahasa Arab itu rumpun dari bahasa Aramaik. Dan ditarik benang kehidupan mereka, maka pasti ketemu caranya Islam berdoa bahasa Arab. Nah, ini hal yang membawa saya sehingga saya memeluk Islam. Dan ada satu hal yang sangat penting. Sebetulnya kunci daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selain Torah itu adalah keesaan untuk Perjanjian Lama. Lalu kunci atau dasar dari Perjanjian Baru itu selain Yesus Kristus juga keesaan. Nah, kalau saya garis bawahi pada Matius pasal 28 itu, ya, kalau tidak saya ayat 19, sebaiknya saya baca. Ayat 19. Matius 29 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini ada dua nama Bapa dan nama Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau saya perhatikan ini sebetulnya berbicara keesaan. Nah, pertama, ini saya sampaikan garis besarnya. Kenapa ini saya sampaikan bahwa ini sebetulnya berbicara tauhid. Satu Allah, bukan tiga Allah. Nah, di sini kesimpulannya sini define ketuhanan. Saya mulai. Dalam nama Bapa. Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan Allah itu sendiri memberikan firman kepada utusan, yakni kepada Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus itu mendapatkan hikmat dan wahyu daripada Allah itu sendiri. Pada saat dia berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan akulah gembala yang baik, akulah terang dunia. Itu disampaikan oleh Yesus atas perintah Allah, atas wahyu dari Allah itu sendiri, atas hikmat Allah yang ditaruh oleh Allah kepada Yesus. Selanjutnya, Rasul Paulus pernah mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah kepenuhan Allah. Ya, seperti gelas kita isi air, gelas tetap gelas, air tetap gelas. Firman Allah itu diisi kepada Yesus Kristus, Yesus tetap Yesus, firman Allah tetap firman Allah. Firman Allah itu kalimat Allah yang berasal dari Allah itu sendiri. Itulah sebabnya dalam kitab Yeremia,
baptiskanlah firman Tuhan. Bukan berarti firman Tuhan akan menjadi manusia, bukan. Tetapi firman itu ditaruh di dalam hati Yesus Kristus dan kepada 12 muridnya lewat Yesus Kristus kepada segala bangsa melalui murid-muridnya. Tadi Yesus atau anak dalam Matius ini adalah nabi yang dikuasai oleh Allah. Seperti jabatan Yesus adalah Al-Masih. Rasul Petrus mengungkapkan, engkau adalah Al-Masih. Al-Masih dalam bahasa Yunani Kristos, artinya yang diurapi. Yesus diberikan otoritas. Yesus diurapi, Yesus dilantik untuk menjadi utusan Allah yang menyampaikan perkataan Allah kepada 12 rasul. Nah, kuncinya Yesus bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Lalu yang ketiga di situ ada Roh Kudus. Roh yang dari Allah. Roh yang dari Allah. Saya berikan contoh pengertian roh dari Allah. Pedang dan cemumek. Pedang itu bukan dance. Lalu dance bukan pedang. Roh dari Allah. Roh Kudus dari Allah. Roh Kudus itu bukan Allah. Tetapi utusan Allah. Seperti pada Yohanes pasal 14. Roh Kudus dari Allah. Berarti roh itu adalah yang diutus dari sorga. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini bukan tiga Allah. Tetapi ini adalah perintah untuk membaptis. Yesus memberikan komando, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi pada saat Rasul Petrus membaptis orang pada kisah Rasul pasal 10 kalau tidak salah. Lalu Rasul Paulus kisah 19. Mereka tidak menyebutkan Bapa, Putra, Kudus, tetapi menyebutkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu nama Bapa yakni Yahweh, dan Yahweh ini telah diberikan kepada Yesus Kristus berdasarkan kitab Yohanes, dan nama anak adalah Yesus Kristus. Dan ini didengar oleh Rasul Petrus. Lalu setelah mendengar Yesus memberikan komando untuk menggunakan nama ini dipakai untuk baptis, lalu dia membaptis orang dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini kan disebutkan dalam nama Bapa, dalam nama Anak. Saya berikan contoh. Surat saya tanda tangan dalam nama dan cemumek. Maka kesimpulannya surat itu bukan dan cemumek, tetapi itu mengatasnamakan saja. Nah, ini seperti ini. Seperti ini. Atas nama. Bukan berarti sudah inilah yang disebut Allah yang terdiri dari tiga itu. Bukan. Tetapi ini sebetulnya adalah jabatan Yesus Kristus sebagai perantara. Ya. Saya tambahkan gini ya. Dalam Alkitab itu, Kisah Rasul memang ada ungkapan di bawah kolong langit ini tidak ada olehnya kita diselamatkan selain Dia. Tidak ada penyelamat selain Dia. Nah, Dia ini konotasinya Yesus Kristus. Tetapi dalam kitab Timotius disebutkan bahwa Allah adalah penyelamat. Lalu pada kitab Lukas disebutkan Allah sebagai penyelamat. Oleh karena Yesus itu hanyalah menerima firman dan menerima wahyu dan menerima hikmat, maka keselamatan itu berarti dari Allah itu sendiri. Bagaimana caranya?
Yesus Kristus menjalankan sehingga banyak diselamatkan. Karena Yesus disebut firman, ketika firman itu disampaikan, maka di situ ada keselamatan. Firman dari mana? Firman dari Allah. Keselamatan di mana? Berarti keselamatan itu dari Allah. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan dari Allah itu sendiri. Berdasarkan kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apa yang aku sampaikan itu adalah berasal dari Allah. Itulah sebabnya keselamatan yang dari Yesus itu adalah keselamatan dari Allah. Karena Yesus itu adalah utusan. Dan Yesus disebut Tuhan, bukan Tuhan. Kata Tuhan itu oknum yang mulia. Tuhan itu atasan. Tuhan itu memerintah. Tidak salah. Saya juga menghormati Yesus sebagai nabi. Dia memerintah karena dia disebut Tuhan. Ya. Yesus adalah oknum yang diurapi oleh Allah. Saya salut. Saya masuk Islam oleh karena Yesuslah yang bawa. Saya masuk Islam, saya tetap masih percaya nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya imani itu. Dan saya merasa bangga juga terhadap Yesus Kristus yang membawa saya berada pada jalan yang benar, yakni Islam yang saya telah temui, agama yang terakhir. Seperti saya berkali-kali menyampaikan dalam YouTube itu. Ya. Pada zaman Soeharto disebut Orde Lama. Zaman Soekarno Orde Lama. Zaman Soeharto Orde Baru. Baru terakhir yang ketiga Orde Reformasi. Dan berkembang sampai sekarang. Nah, segala aturan dan hukum itu diberlakukan adalah zaman orde sekarang ini. Demikian Al-Quran itu adalah diilhamkan, diturunkan lewat Nabi Muhammad. Saya kunci dengan ayat ini ya. Sabar. Saya kunci dengan ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, artinya Allah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus. Lanjut, maka ia sendiri sebagai anak. Nah, kata anak ini artinya Yesus Kristus akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Jadi Yesus akan menaklukkan diri di bawah Allah yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Nah, ini jelas sekali Yesus melakukan segala sesuatu termasuk menyelamatkan umat manusia adalah dari Allah. Coba dengar baik-baik kata-kata yang terakhir. Supaya Allah menjadi semua dalam semua. Maksudnya di sini hanyalah Allah satu-satunya yang disembah. Seperti Yesus mengajarkan menyembah Allah satu-satunya. Dan kita melakukan segala sesuatu dalam nama Allah. Bismillah. Itu yang tepat. Terima kasih. Masya Allah. Mantap, mantap, mantap. Jadi yang saya tanggap dari apa yang diuraikan oleh Pak Dance, bahwa semua nabi-nabi pun mengajarkan tentang ketuhannya. Seperti itu ya Pak Dance ya? Ya, ya. Nah, kalau kita simak seperti bahwa ada ayat yang menerangkan bahwa Yesus pun diutus untuk Bani Israel. Bani Israel yang tersesat, domba-domba yang tersesat. Ya, ya. Jangankan kepada Bani Israel, yaitu kaumnya, jelas-jelas kaumnya itu manusia, bukan domba juga. Kemudian kalau kita simak dalam Matius 4 ayat 6 sampai ayat 8, di mana saat Yesus dicobai oleh iblis, dan Yesus berkata, engkau jangan cobai Tuhanmu Allah, hanya kepada Dialah engkau harus berbakti. Artinya, Yesus pun memerintahkan kepada iblis untuk berbakti kepada Allah, bukan berbakti kepada Yesus. Iya. Jadi saat Yesus berdoa, tidak ada yang mengenal kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu di zamannya
Nah, sekarang Yesus tidak ada, begitupun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kata Allah, ikutilah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, karena itu mengikuti perintahku, seperti itu. Nah, sekarang zaman Nabi sudah lewat. Nah, seperti yang diucapkan oleh Pak Dance, kita harus berdoa langsung kepada Allah langsung, kan? Iya. Dan itu tertera dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Tidak lagi melalui pelantara utusan. Jadi bukan Betul, betul. Bismillah Yesus. Nah, seperti itu. Itu yang saya tangkap. Itu sangat betul, karena Islam mengajarkan untuk menuhankan ataupun berdoa langsung kepada Tuhannya. Siapa itu? Yaitu Allah itu sendiri. Tertera dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Pak Dance juga menyinggung tentang surat Al-Fatihah. Ini juga sama, di dalam surat Al-Fatihah tidak melalui pelantara juga, tapi meminta sesuatu doa kepada Allah langsung. Tertera, kita bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi bukan lagi pelantara melalui Yesus ataupun melalui para nabi, termasuk nabi kami, tapi kami langsung berdoa kepada Allah, yaitu Tuhan alam semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi pemilik hari pembalasan di hari kiamat bukan siapa-siapa, bukan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi pertolongan itu semuanya itu dari Allah, bukan dari utusan. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka kalau menunjukkan jalan yang lurus, yaitu Allah lah yang memberikan petunjuk. Kalau bagi manusia, itu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 213, bahwa pada dasarnya manusia itu satu umat saja, yaitu dari zamannya umatnya Nabi Adam. Kemudian untuk memperkenalkan kepada manusia yang makin lama makin banyak, dengan menurunkan para nabi-nabinya sebagai jalan yang terang dan kabar dan gembira, seperti itu. Untuk mengenal siapa? Seperti tadi yang diterangkan, Sema Israel, gitu. Tuhan itu adalah Esa, yang dikatakan oleh dalam Ulangan gitu ya, oleh Musa, ataupun oleh Yesus, mengenal Allah satu-satunya yang benar. Itu pun sama, memperkenalkan Tuhannya yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka sesatkan. Jadi para nabi sebelumnya pun sama, diberikan nikmat, dan ada juga yang mereka yang menyesatkan gitu. Di zamannya Musa, di saat memperoleh loh batu, tapi saat kembali dari persemayamannya di Gunung Sinai, tapi lihat kaumnya sudah menyembah kembali kepada sapi betina, ya, patung emas seperti itu ya, sapi betina. Di zaman Isa pun sama, saat iblis mencoba Yesus tidak mempan. Nah, adalah keterangan bahwa ada seorang pengkhianat yang bisa dicobai oleh iblis, seperti itu, sehingga terjadi penyaliban. Dan saya sangat bersyukur Pak Dance sudah menguraikan semua yang diterima oleh Alkitab pada Dance, yang merujuk kepada Tuhan yang Esa, sebagaimana diterangkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, yang jadi penasaran sekarang Pak Dance, ini saya dapat informasi kalau Pak Dance memiliki seorang anak, 3 anak malahan. Ada satu yang katanya sangat marah gitu dengan masuknya Pak Dance ke dalam Islam. Kemudian malah orang ini yang pertama masuk Islam. Silakan Pak Dance, gimana tuh? Iya, itu memang betul. Timothy Mumek itu anak saya yang kedua.
sarjana sastra Jerman. Lalu anak pertama Samuel Mumbuk di Jakarta, sarjana pendidikan. Baru yang paling bungsu Deborah, sarjana pendidikan. Di antara ketiga itu yang memberontak, yang marah, yang mengusir saya justru anak yang kemarin menyatakan diri telah bersahadat. Ya. Hal sangat maaf Pak Dance, luar biasa. sempat mengusir juga ya? Pak Iya, Dance sempat diusir juga? Iya, iya. Masya Allah. Iya, karena kan anak-anak saya sudah dewasa semua. Udah besar, mungkin anak saya lebih besar dari saya. Jadi mereka juga ada otoritas. Tapi itu bukan berdasarkan fakta naluri, dan itu hanyalah emosi tingkat jiwa saja, bukan tingkat batin. Karena hanya expose karena menganggap bahwa ayah mereka itu salah jalan. Mereka memiliki pandangan begitu. Ya. Namun Allah itu sangat baik. Dia merubah seorang yang berdosa, dirubah menjadi seorang yang lembut menerima Allah. Seperti begitu. Jadi ada salah satu anak dari Pak Dance yang paling marah, sekaligus bisa mengusir ayahnya. Kemudian beritanya kemarin malah anak pertama yang masuk ke dalam keyakinan Islam, seperti itu Pak Dance. Iya. Ya. Umar bin Khattab itu. Silakan Ustaz Yusuf, aku mau ada perlu sebentar. Dilanjutkan Pak. Lanjut Pak Dance. Silakan Pak Dance. Ya. Ya, silakan Pak Yusuf. Enggak, saya mau dengerin Bapak gitu. Oh, sebenarnya saya ada juga pertanyaan Pak Dance. Istrinya bagaimana? Udah dapat hidayah juga melihat anaknya sama bapaknya masuk agama Islam? Ya, istri saya insya Allah saya mau pulang minggu depan, dan juga mungkin cuma 3 atau 4 hari saya kembali lagi di Batu, Malang. Ya, mudah-mudahan istri saya itu telah memiliki hidayah juga. Amin ya robbal alamin. Mudahan Pak. Saya terkejut aja sih kemarin lihat channelnya Ustadz Ipu. Oh, wah ini mungkin terinspirasi dari bapaknya, saya pikir kayak gitu. Apa benar kayak gitu, Pak? Bagaimana? Kalau saya bilang ini terinspirasi dari bapaknya, mungkinkah seperti itu gitu loh. Kalau Timothy Mumek ini kayaknya lebih muda dari saya lihat fotonya, Pak ya. Iya, usianya 28 tahun. Iya. Saya punya foto-fotonya, ada beberapa. Iya. Itu hidayah. Kan hidayah itu memulai dari orang tuanya. Mungkin. Apa tahu alasan yang pastinya mengapa dia masuk Islam itu, Pak? Saya belum tahu. Saya rencana mau ke Manado. Mau tanya langsung alasannya. Boleh. Karena walaupun bapak dan anak pasti memiliki pandangan yang berbeda. Pasti ada pemikiran masing-masing kan gitu loh, Pak. Ada pemikiran masing-masing. Ya kan? Nanti Pak Dance bulan 11 masih di Jawa Timur kah? Iya, bulan 11. Masih di Jawa Timur? Masih. Nanti saya mau temuin Bapak tuh. Iya. Boleh ya? Ya, boleh.
Soalnya bulan 11 saya ke Jawa Timur nanti. Iya. Ya, sebetulnya sih saya sebelum masuk Islam, saya telah menyampaikan dakwah-dakwah sederhana dalam dialog, menyampaikan kepada tetangga-tetangga kenalan bahwa Muslim itu adalah benar, berasal dari Allah, ya gitu. Lalu saya menyampaikan alasan-alasannya kenapa Muslim itu benar. Dan ada yang mereka ucapkan, kok kamu itu pendeta, masa kamu ngomong membela Islam? Lalu saya kata fakta. Ya, dalam Alkitab itu Yesus tidak pernah menyatakan dia adalah Allah. Kenapa Kristen katakan dia adalah Allah? Ya, Betul, sepakat. seperti itu. Lanjut, Pak. Lalu saya katakan segala aturan yang diberlakukan, bahkan juga dalam Al-Quran itu dia membahas tentang kerajaan, itu ada hubungan politik, ekonomi, cinta kasih, dan sebagainya. Dan itu sangat relevan dengan sosial yang sekarang ini. Nah, gitu. Jadi sebelum saya jadi Muslim, saya telah menjadi pembela Islam itu sendiri. Jauh sebelumnya. Ya. Nah, setelah Lalu saya apa tanggapan mereka, Pak? Orang-orang di sekitar Bapak. Anda seorang perempuan ungkapkan begini, "Aduh, saya ini berdoa supaya dapat cowok Islam." Ada seorang laki-laki, anak muda, saya akan jadi Muslim saja. Saya akan jadi Muslim. Ada beberapa yang menyatakan itu karena kami sering sharing, dialog, iya, secara kelompok, suatu secara empat mata dan sebagainya. Nah, kecenderungan saya ini menceritakan tentang kebenaran Al-Quran itu. Ya, seperti itu. Memang ada beberapa yang kritik. Masa kamu seorang pendeta lalu bela-bela Muhammad, bela-bela Al-Quran? Fakta, saya bukan membela. Ya, Alkitab kita itu membenarkan Al-Quran itu. Yesus membenarkan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Ya, saya hanya sampaikan begitu. Terus ada tanggapannya yang marah, Pak? Ada yang sampai ngancam gitu. Iya, ada yang marah-marah. Ada yang marah-marah. Sabarlah, Pak. Dakwah itu pasti ini sih. Pasti banyak rintangannya. Gak usah Bapak. Kalau Bapak makin dikenal orang, nanti habis belajar agama Islam lalu mendakwahkan, tidak menutup kemungkinan Bapak serta keluarga itu bakal diteror orang gitu. Ya, sudah resiko biasa. Pak itu. Sudah resiko. Sudah resiko. Justru ada tuh Yance Yosef itu menuduh saya, memfitnah saya. Selama saya ini sebagai pendeta, sebagai Kristen, pemberita Injil, saya tidak pernah ada fitnah. Sama sekali tidak ada fitnah, mulus. Tapi setelah saya masuk Islam, saya difitnah. Ya, Yance Yosef menuduh saya orang gila. Yance Yosef memfitnah saya, menuduh saya orang tidak waras. Nah, satu ketika saya sampaikan ini pada teman saya. Lalu teman saya bilang begini, "Pak Pendeta, hanyalah orang menuhankan manusia itu adalah orang gila. Hanya orang mengungkapkan Allah itu lebih dari satu, dia adalah orang tidak waras." Saya pikir benar juga ya. Jawaban cerdas tuh. Ya, tapi kalau orang yang keras kepala itu Pak mungkin bisa adu jotos sudah kayak gitu. Iya, terus terang saja. Itu bukan ungkapan saya, tetapi teman saya yang menyampaikan statement itu. Teman saya. Ya.
Saya pikir-pikir, benar juga Pada ya. pada Aduh. Ya, kalau punya status sebagai pendeta itu ada seperti pengakuan atau selembaran seperti itu, ada sertifikat seperti itu apa ada apa tidak? ada Pak. Seorang pendeta itu tidak sembarangan dilantik karena persyaratannya mesti jadi sarjana teologi. Kalau toh dia tidak sarjana teologi, dia tamat SMA yang mampu berkhotbah, bisa mempengaruhi jemaat. Dan itu juga bukan langsung jadi pendeta. Dia jadi pendeta pembantu, baru 3 tahun kemudian dia memiliki kemampuan jadi pendeta muda. Lalu 3 tahun kemudian, setelah dia memiliki jemaat, dia boleh diteguhkan jadi pendeta. Dan peneguhan itu disertai dengan dialog dan ujian tertulis dan lisan. Seperti itu. Masalahnya kan biasanya kalau umpamanya sudah mualaf ya, biasanya yang dituduh itu dia bukan pendeta, seperti itu. Kemudian kalau umpamanya dikatakan fitnahannya itu bukan pendeta, mungkin istilahnya Pak Dance juga bisa menunjukkan sertifikat sebagai pendeta itu sendiri. Sudah itu Bang Ali kemarin ada itu saya lihat juga itu. Tapi memang ada juga yang ngakunya murtadin itu ya menjelek-jelekan Padance dia. Wah, saya dulu di Islam habis itu memberikan kesaksian yang bikin ngakak umat Islam sedunia gitu ya. Udah tahu lah kita. Nah, dia berkata gini di videonya, saya tidak mengenal dengan Padance ini. Khutbahnya saya nggak tahu, ijazahnya mana, dia orang mana. Uh, saya pun tidak mengenal selama puluhan tahun di Kristen katanya. Wah, kata saya ini, kenapa nggak bantah argumennya Pak Dance aja? Ngapain menyerang pribadi kayak gitu? Jadi seperti itu sih. Ya. Nah itu istilahnya. Saya menyampaikan sesuatu, saya kira ini seperti klarifikasi. Ada seorang menyampaikan bahwa Pak Dance Mumbek itu berasal dari gereja GPSDI yang salah satu gereja bidat. Nah, ini juga salah satu fitnaan. GPSDI itu Gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia. Sebelum saya mualaf, saya pendeta di situ. Jemaat ada, gereja ada. Dan itu tidak gereja bidat seperti para pendeta menuduh itu gereja bidat. Gereja itu pusatnya di Amerika. Lalu di semua negara itu ada. Dan di semua provinsi, hampir semua provinsi Sulawesi Utara itu di Sulawesi di Indonesia, hampir semua provinsi di Indonesia itu ada. Dan di Sulawesi itu, terutama Sulawesi Utara, itu sampai pedesaan itu ada. Iya. Kok tiba-tiba mereka katakan bahwa Dance itu berada pada gereja bidat yang tidak diakui. Nah, ini satu pemfinan ini. Iya. Sebarangan saja mereka menuduh. Setahu saya GPSD itu gereja di luar negeri itu berkembang. Di Amerika terutama berkembang. Ya, karena saya sudah masuk Islam, mereka mempersalahkan itu gereja itu. Ya, seperti itu. Jadi bermacam-macam finan. Namun semakin banyak finan dia tetap istiqomah. Saya pikir finan itu menciptakan berkat buat saya. Iya. Baik, Ustaz yang ditunggu itu Pak Dance kolaborasi dengan Bang Timothy, kemudian mengungkapkan pernyataan, dan insya Allah channel Muslim siap untuk menerima seperti itu, Pak Dance. Iya. Dan satu lagi masukan dari saya pribadi, seandainya Pak Dance sudah masuk sebagai Muslim, kalimat Rasul bagi 12 murid itu gak usah lagi dipergunakan. Karena bagi Muslim itu Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul udah jelas itu seorang Nabi. Seperti itu. Makasih Pak Dance, silakan mungkin yang mau menambahkan. Baik,
saya coba ini ya, Pak Dance. Ini kan dari informasi berita yang Pak Dance dapat, yang kita sudah dengar bahwa seorang anak laki-laki Pak Dance akhirnya punya keputusan sendiri dalam memeluk Islam dan sudah dilakukan syahadatnya. Dan dari cerita Pak Dance tadi, coba saya simpulkan bahwa insya Allah ini kan menjadi kekuatan buat Pak Dance, buat kita semua. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan Pak Dance tadi di depan, yang sekarang sedang belajar dan menyinggung tentang bahasa Arab gitu ya, dan berarti ada singgungannya dengan belajar Al-Quran, ya insya Allah berarti ada arah bahwa dan anaknya Pak Dance juga sekolahnya sekolah sastra Jerman gitu ya. Ya. Kemungkinan besar menurut saya ini sebuah kekuatan gitu ya, karena ilmu yang sedang Pak Dance gali itu sangat berkaitan. Saya punya satu cerita kecil gitu ya dari seorang yang sangat terkenal, walaupun dia bukan berpindah agama, tapi dia ini adalah dulu perompak yang sangat ditakuti, disegani. Dan kemudian dia mendengar orang-orang yang biasa dirompaknya itu berbicara di celah waktu yang lain, bahwa mereka sangat takut melewati jalur di mana dia sering merompak atau merampok mereka. Mereka ini adalah pedagang-pedagang. Dari ucapan para pedagang-pedagang ini ada menyebut satu ayat dalam surat Al-Hadid ya, itu disebutkanlah di situ mengenai bagaimana ketakutan, apakah tidak takut gitu orang-orang ini. Saya nggak hafal, tapi intinya dari surat satu ayat dari surat Al-Hadid. Dia ini bukan seorang non-muslim, tapi kemudian dengan mendengar itu, karena dia mengerti dan menyentuh hatinya, maka kemudian dia hari itu juga mulai menangis, meneteskan air mata, dan kemudian belajar atau lebih dekat kepada Islam, mengikuti firasat atau hatinya ya, yang tadi telah keras tadi itu terbongkar dengan satu ayat tersebut, dan dia akhirnya pada akhir waktunya dia adalah salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Dia adalah Abu Ali Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishir At-Tamimi Al-Yarbu Al-Quraisani, orang asal dari Hadrami dari Samarkand. Artinya di sini kalau dengar cerita tadi dan ceritanya Iyad, Fudail bin Iyad ini yang pada akhirnya menjadi imam di Masjidil Haram, sangat terkenal sekali, dan jadi gurunya oleh gurunya Imam Syafi'i, maka kemungkinan besar apa yang ditempuh Pak Dance insya Allah hari ini di Batu Malang itu menjadi sebuah kekuatan juga, yang artinya ketika nanti Pak Dance balik bertemu dengan anak Pak Dance yang sudah memeluk Islam, kalau memang nanti dalam wawancara atau diskusinya Pak Dance dengannya dirasa bisa ikut menguatkan Pak Dance dari sisi ini, artinya belajar tentang Islam, bahasa dan Al-Quran gitu ya, dan Al-Quran itu sendiri, maka kita pasti, orang Islam pasti akan merasa yakin bahwa ini benar-benar kekuatan yang Allah pilih untuk menguatkan Islam itu sendiri, dan insya Allah pasti akan kita syukuri itu dengan baik. Nah, dari cerita sepenggal saya ini gitu ya, Pak Dance, mungkin apakah nyambung dengan yang Pak Dance pikirkan juga mungkin dengan anak nyambung. ini memberi kekuatan? Nyambung ya? Nyambung ya. Karena gini ya, anak-anak saya itu sejak kecil saya sudah ajarkan bahasa Inggris. Jadi semua anak-anak saya itu pintar bahasa Inggris. Samuel, Timothy dengan Deborah. Ya, ketika dia didekatkan dengan Islam, maka lebih mudah dia menguasai bahasa Arab itu, karena bahasa Arab itu sebagai perantara dalam doa dan perantara dalam dakwah.
Iya. Saya Masya sempat Allah. ngomong dengan Timothy, Timo, Anda masuk Islam, Anda sudah punya kelebihan, Anda pasti bisa ngomong bahasa Arab dengan baik, karena Anda masih muda. Ya, dia cuma diam. Ya, Seperti pembawaan ya dia seperti itu. sebelumnya ya, yang keras, tapi ketika disampaikan diam dulu ya, diam dulu. Nah, artinya betul ya, kalau Pak Dace punya pengamatan sedemikian, saya yakin pasti nanti diskusinya dengan dia Iya. akan lebih baik, terus memang bisa lebih menguatkan. Nah, dari sini sebenarnya para pendengar insya Allah yang hari ini juga mendengar di siaran langsung kita, insya Allah akan memanjatkan doa, ya, insya Allah akan memanjatkan doa agar memang ini salah satu jalan yang Allah pilih untuk menguatkan dinul Islam yang sudah menjadi pilihan Pak Dance dan juga Timothy ya, Timothy Mumek, anaknya Pak Dance. Insya Allah Pak Dance dengan sudah semakin belajar seperti yang sedang Pak Dance lakukan, pasti akan makin banyak juga orang-orang yang dekat dengan Allah yang memberikan doanya, sehingga itu akan menjadi gayung bersambut ya buat kita semua. Oke. Ya, memang saya ketahui bahwa ilmu agama itu menurut pribadi saya adalah ilmu yang paling mulia, ilmu paling tinggi. Karena ilmu agama itu ada hubungan dengan filosofi, cinta, kebijaksanaan. Nah, sekian lama saya sebagai pendeta dalam kekristenan, saya memiliki ilmu tentang Kristen, tentang Alkitab. Dan setelah saya menjadi Muslim, saya dipacu belajar. Jadi akan ada ganda ilmu. Satu hal yang pemirsa belum tahu, bahwa orang Kristen masuk Islam bukan meninggalkan Yesus. Karena ada ungkapan, Pak Pendeta, kenapa kamu menjual Yesus? Ya, katanya setelah masuk Islam menjual Yesus, menolak Yesus. Nah, ini pandangan yang keliru ini. Sebetulnya masuk Islam itu mengagung-agungkan Yesus. Masuk Islam itu semakin percaya Yesus. Masuk Islam serta menyembah Allah, bukan tinggalkan Yesus. Karena Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Yesus itu adalah perantara. Jadi ketika kita sekian lama berdakwah tentang Allah, kerjasama dengan para Muslim, maka semakin kita bertumbuh, semakin ilmu itu semakin nyata. Semakin lama kita dalam Islam, semakin kita berilmu. Dan ilmu itulah yang akan menuntun saya atau para mualaf-mualaf yang lain untuk semakin mengenal Allah. Karena ilmu itu ada hubungan dengan logos. Ilmu itu ada hubungan dengan perkataan Allah sendiri. Jadi beruntunglah para mualaf-mualaf itu yang istiqomah. Dan saya juga menyuarakan, mari kita banding-bandingkan kitab suci Alkitab dengan Al-Quran. Orang cerdas pasti beralih. Sebab orang cerdas ada hubungan dengan kehendak Allah. Hidayah. Ya, semakin cerdas, semakin kita mengetahui, mengakui bahwa Al-Quran itu adalah benar berasal dari Allah. Demikian. Oke, terima kasih saudara kita Pak Dance. Kita sudah masuk waktu maghrib ya, sehingga mungkin saya pikir kalau sudah tidak ada, saya coba tutup saja obrolan sore hari kita ya. Sebelum saya tutup, saya baca satu ayat yang tadi saya bilang,
akhirnya didengar oleh Fudail bin Iyad dalam surat dalam Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lillazina amanu an tahsha'a qulubahum li zikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman tunduk hati mereka untuk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab atau Al-Quran kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang jahat. Itu ayat yang didengar dari bacaan para pedagang yang hendak dirampok oleh Fudail bin Iyad, yang kemudian meluluhkan kerasnya hati Fudail bin Iyad dan kemudian mempelajari Islam, bahkan menjadi ulama besar yang kita kenal hari ini. Itu juga insya Allah yang akan kita dapatkan dengan kekuatan datangnya saudara kita Padance Muhammad, dan sekarang sudah diikuti oleh anaknya Timothy Muhammad. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Amin, amin, amin. Rabbil alamin. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dansi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sholat dulu, nanti selesai sholat saya datang lagi. Ya, kita tunggu ya Pak Dance ya. Silakan, silakan. Kita juga sudah azan di Jakarta. Saya tertarik dengan apa yang diucapkan Pak Dance tentang mengenai bahasa Ibrani kuno ya. Ya. Jadi itu kesesuaian surat dalam surat Ibrahim ayat 4. Allah tidak akan mengutus seorang nabi ataupun rasul pun kecuali sesuai menurut bahasa kaumnya, biar mereka paham dan mengerti gitu apa yang disampaikan oleh, yang difirmankan oleh Allah melalui para nabinya. Sebentar, Bang Mali. Ya. Kita mendingan setelah maghrib lagi ya, kita lanjut lagi. Iya. Ya. Makanya Kita saya tertarik gitu. Mungkin di sesi selanjutnya. Siap. Sesuai maghrib. Ya, setelah maghrib nanti kita lanjut. Iya. Ya.